Saya mengutip pengarahan Bapak Panglima TNI, beliau mengatakan taruna-taruni adalah pemuda-pemudi yang dengan sukarela mengorbankan masa mudanya. Satu. Karena masa muda itu sesungguhnya yang paling manis adalah ketika lulus SMA sampai dengan 5-6 tahun ke depan. Tetapi adik-adik kita ini sanggup mengorbankan masa muda itu demi bangsa dan negara tentu, dan khususnya demi cita-cita si adik-adik taruna-taruni tersebut, juga tentu cita-cita kedua orang tua maupun keluarga yang lain. Nama saya Termatutar Infanteri Muhammad Damar Suksma. Saya menjabat sebagai Komandan Resimen Korps Taruna Akademi Militer. Nama saya Sermatutar Infanteri Partogi Wibowo Raja Guguk sebagai Wakil Komandan Resimen Korps Taruna. Saya Sersan Mayor 1 Taruna, Eka Indri Widarti, Kepala Sekretaris Resimen Korps Taruna. Nama saya Sersan Mayor 1 Taruna Venia Fisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Berlian Ayu Septiana dalam acara webinar Bojong Festival 2021. Kebetulan banget nih ya teman-teman semuanya, di pagi-pagi yang semangat ini kebetulan rangkaian acara dari webinar Bojong Festival 2021 ini ada 2 acara. Jadi untuk webinar hari ini pukul 10 pagi dan juga nanti di pukul 2 sore seperti itu. Dan juga hari ini teman-teman semuanya kita akan menyimak bersama-sama webinar dengan materi menjemput masa depan pemahaman karir ALSTE Indonesia. Wow, luar biasa banget ya pastinya dengan pemateri-pemateri kita yang luar biasa hari ini. Dan sebelum itu di sini juga saya ingin mengucapkan yang terhormat kepada Ketua Harian ALSTE Indonesia, yaitu Ibu Eti Laksmawati. Lalu ada pemateri kita, yaitu Bapak Bambang Pamungkas SST, selaku Ketua BPS Kota Tasikmalaya. Ada yang kami hormati Letu CPN Adi Setio Prabowo SSTR, selaku Pabang 2 Siut 1, Heli Serang Skuadron 11 Serbu Puspenerbat. Dan yang kami hormati Dr. Alvena Renga STMT selaku dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Oke teman-teman, tadi di awal saya sudah memperkenalkan diri ya. Saya akan memandu acara pada hari ini dalam rangkaian webinar Bojong Festival 2021. Dan sebelum kita mulai acaranya, nih kelihatannya teman-teman semangat ya, walaupun mungkin di sini saya tidak bisa melihat bagaimana excitednya teman-teman dari SMA 3 mungkin, atau teman-teman dari yang luar ya, dari umum ya, karena memang ini acaranya terbuka untuk umum nih teman-teman. Tapi saya bisa merasakan nih kalau semangat teman-teman ini sangat luar biasa. Nah, biar makin semangat lagi, nih Berli bisa kasih pantun terlebih dahulu ya buat teman-teman supaya lebih semangat dan nanti bisa mengikuti acara ini sampai selesai nanti. Oke. Nah, pantunnya ini seperti ini nih. Ini bisa dilakukan ya biar makin keras gitu kan ya, biar makin semangat ya. Oke. Jalan-jalan kita. Oke, tidak lupa mengajak kurang tetap gitu ya. Tidak lupa membeli, tidak lupa mengajak pacar. Cakep. Selamat pagi peserta kita yang cantik dan ganteng. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan langsung ke acara selanjutnya ya teman-teman semuanya. Sebelum itu, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah
Nah, astaga. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Harian ALSTE Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Lasmawati. Kepada beliau, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, ini ada Mas Ketua Umum ALSTE Indonesia. Saya lihat walaupun beliau ada di Jakarta, beliau mengikuti acara pada hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Semarang dan juga Bapak Ibu Guru baik dari SMA 3 maupun juga dari sekolah menengah atas lainnya.
Saya juga melihatnya nih banyak sekali nih yang bergabung. Terima kasih untuk partisipasinya. Dan juga saya hormati segenap pengurus dan seluruh alumni SMA 3 Semarang yang hadir juga mengikuti walau di acara yang dengan menggunakan Zoom ini ya. Dan tentunya saya hormati dan saya banggakan pula seluruh siswa-siswi sekolah menengah atas dimanapun kalian berada. Tidak hanya dari SMA 3 karena ini adalah acaranya secara untuk umum ya. Semuanya boleh bergabung. Ya, tentu saja terima kasih atas partisipasinya. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat serta karunia-Nya maka pada hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat walaupun secara virtual. Ya, semoga hal ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk menambah wawasan dan pandangan kemana nanti kita akan melangkah. Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, kegiatan ini adalah salah satu dari program kerja ALSTE Indonesia, khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia, yaitu memberikan wawasan untuk siswa-siswa SMA agar tahu kemana langkah selanjutnya sesuai dengan passion-nya. Maka pada hari ini nanti akan kita simak bersama. Ada beberapa narasumber yang mewakili dari TNI Polri, kemudian dari badan atau perguruan tinggi kedinasan, dan juga dari akademisi. Nah, ini juga nanti akan menyampaikan bagaimana sih di sana sini itu seperti apa. Maka mari kita simak bersama. Semoga ini bisa membuka wawasan anak-anak sekolah menengah atas agar bisa memilih jalur apa yang nantinya akan ditempuh sesuai dengan passion-nya. Eman-eman loh kalau dilewatkan begitu saja. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih ini kepada beberapa pihak yang telah mensupport kegiatan ini. Pertama kami ucapkan kepada Akpelni, khususnya pada Pak Direktur Akpelni yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Matur nuwun Pak Kapten Fajar. Juga terima kasih kepada Ibu Ketua Yayasan Dianuswantoro yang saya lihat juga kayaknya hadir juga ini. Terima kasih atas supportnya selalu dan juga banyak ya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berkah untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak siswa SMA yang kelak sangat membutuhkan kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dan terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tetap semangat dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eti Laksmawati selaku Ketua Harian dari ALSTE Indonesia. Dan kita akan langsung masuk ya teman-teman semuanya ke acara selanjutnya. Tapi sebelum itu, untuk memulai rangkaian acara webinar kali ini, yaitu Bojong Festival 2021, ini marilah kita bersama-sama untuk doa terlebih dahulu, supaya webinar hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan langsung masuk ke acara inti pada webinar Bojong Festival 2021 hari ini, teman-teman. Tapi sebelum itu, kita kan hari ini memiliki 3 materi yang luar biasa, yang dimana sudah saya sebutkan di awal tadi. Tapi untuk yang memandu dalam rangkaian acara pemateri-pemateri hari ini, nantinya akan ada moderator kita yang sangat luar biasa. Tadi sempat disinggung oleh Ibu Eti Laksmawati,
Ini beliau adalah orang yang menurut saya karirnya sangat luar biasa. Siapa tahu ini rezekinya bisa nular juga ya teman-teman ya. Oke, sebelum itu saya akan bacakan kurikulum vitae dari beliau terlebih dahulu ya. Ini karena mungkin tidak bisa saya bacakan semuanya ya teman-teman, karena memang banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh beliau. Betul sekali, moderator kita hari ini yaitu Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto, MR MSI, lahir di Kota Semarang, asli Semarang nih beliau ya, tanggal 12 April tahun 1982. Pendidikan formal tahun 2000 hingga tahun 2004, Akademi Pelayaran Niaga Indonesia atau Politeknik Bumi Akpelni, tahun 2007 hingga tahun 2008, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, tahun 2010 hingga tahun 2011, BP3IP dan STMT Trisakti, tahun 2013 hingga tahun 2015 Unisbank Semarang, dan tahun 2018 hingga sekarang masih on progress nih, yaitu Universitas Negeri Semarang. Untuk aktivitas organisasi beliau ini juga banyak sekali nih teman-teman ya, mungkin yang paling terbaru di tahun 2019 sebagai Human Resources Development of Alste Indonesia, 2020 Member of Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI, dan tahun 2020 selain itu juga ada Member of Aliansi Dosen PTS Indonesia atau ADPERTISI, seperti itu. Pengalaman pekerjaan ini juga beliau banyak sekali, tapi yang paling terbaru nih teman-teman tahun 2012 hingga sekarang yaitu menjadi Dewan Penguji Keahlian Pelaut PUKP Region 5. Tahun 2019 hingga sekarang di IJOCS Unisula, Ekonomia UNY, JIAP dan Administrat UNM, Dinamika Bahari PIP Semarang. Terus juga ada Sains Ketrans Akmi Cirebon, JPPAK Perpetaki, dan Optimal Unisma Bekasi. Dan yang terakhir, tahun 2019 hingga sekarang, beliau juga pastinya bekerja di Politeknik Bumi Akpel nih, seperti itu. Luar biasa sekali ya teman-teman, melihat karir dari beliau nih, jenjangnya seperti apa. Langsung saja kita undang bersama-sama, ini dia Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak MC yang sudah memperkenalkan saya dengan sangat luar biasa. Ya, kami sapa terlebih dahulu para tamu undangan yang sudah hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Semarang beserta dengan mungkin Bapak Ibu Guru, beberapa ada yang ikut join. Kemudian dari para pendukung, sponsor kegiatan ini juga terima kasih, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan yang paling penting tentu adalah para siswi SMA 3 dan mungkin juga ada peserta dari umum yang ikut bergabung pada seminar pagi hari ini. Kita akan segera memulai saja karena waktu berjalan terus, sementara pembicara kita sangat luar biasa. Jangan sampai kita nanti kehabisan waktu untuk para pembicara kita. Dan saya akan memperkenalkan pembicara yang pertama. Mohon maaf, mungkin saya harus cek dulu apakah Mas, karena di Alse semua panggilnya Mas dan Mbak. Jadi Mas Bambang juga saya akan panggil terlebih dahulu. Mas Bambang sudah monitor, Mas Bambang sudah on? Sudah Mas, sudah. Apakah Mas Bambang Pamungkas bisa ditampilkan mungkin? Supaya bisa dilihat oleh para peserta sekalian di mana saya saat memperkenalkan. Nah, sudah tampil bersama dengan kita sekalian. Selamat pagi Mas Bambang. Selamat pagi Mas. Siapa nih panggilannya? Mas Cahya. Apakah suaranya masih mute sehingga saya tidak bisa mendengar suara Mas Bambang? Atau mungkin Halo. Apakah ini suaranya yang masuk? suara? Halo. Cek dulu. Halo. Sudah oke, Mas Cahya? Mas Ya, mungkin Cahya. sambil menunggu saya memperkenalkan Mas Bambang terlebih dahulu.
kepada kita sekalian supaya menjadi lebih akrab begitu ya, karena katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu. Baik, Mas Bambang saat ini adalah Kepala BPS Kota Tasikmalaya. Ya. Beliau lahir di Semarang 17 September 1979. Jadi kalau lahirnya 79, lulusnya 97. Ganyak dibalik ini ya. Baik, Mas Bambang saat ini memiliki seorang istri dan bersama dengan 3 orang putra-putri. Keluarga berarti ada di sana ya, Mas Bambang ya? Keluarga di Depok, Mas. Oh, di Depok. Waduh. Ini di Depok. Berarti ini luar biasa, teman-teman sekalian, para peserta webinar. Mas Bambang mengikuti kegiatan ini live dari Makassar. Jadi kegiatan kita tidak terkendala oleh ruang dan waktu ya. Pendidikan, saya tidak sebut SD SMP, yang jelas alumni SMA 3 Semarang, Alstel 97. Lalu kemudian melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan dimulai dari D3 ya, Mas Bambang ya. Ya, sehingga menarik bagi kita semua karena kadangkala kalau mindsetnya anak SMA 3 lulus sekolah jadi sarjana. Nah, ini ada jalur sekolah kedinasan yang sekarang lagi tren, yaitu sekolah langsung kerja, karena pendidikannya langsung oleh kementerian terkait, sehingga ketika lulus bisa langsung terserap, dan ini menjadi menarik untuk materi kita. Baik, kemudian untuk kursus saya rasa banyak sekali ini, yang terakhir mungkin yang saya bacakan 2021, pelatihan kepemimpinan administrator, kemudian riwayat pekerjaan, beliau saat ini penata tingkat 1 golongan 3D, dan mulai dari CPNS-nya di tahun 2001 sampai dengan saat ini sebagai Kepala BPS Kota Tasikmalaya. Dia juga sudah meraih Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia, luar biasa. Dan mari Mas Bambang, tanpa menunggu waktu lama, kami persilakan untuk bisa menyampaikan kepada kita sekalian hasanah terkait dengan sekolah kedinasan dan juga bagaimana sampai dengan hari ini bisa ada di kantor BPS. Silakan. Oke. Makasih Mas Cahya. Suaranya udah bagus belum ya? Sangat jelas. Oke, terima kasih Mas Cahya. Tapi kok ini di rumah Makassar malah mati lampu ya. Semoga nanti baterainya masih bisa bertahan. Bisa. Bentar. Lampu. Bentar. Mati lampu ya? Oh ya udah. Oke. Semoga masih bisa tidak mengurangi makna dari ini. Oke, Mas Cahya, terima kasih. Ini saya manggilnya siapa nih? Mas Cahya apa Mas Fajar? Fajar aja, Mas. Oke, Mas Fajar, terima kasih. Saya kaget loh dihubungi untuk menjadi salah satu pemateri di acara hari ini. Cukup membanggakan, 24 tahun yang lalu lulus dari SMA 3 dan bisa menjadi seperti ini, salah satunya terdidik di SMA 3. Dan tadi senang banget lihat di partisipasi ada ketua MPK. Saya dulu juga ketua MPK di angkatan saya, angkatan tua berarti ya. Yang terhormat, saya hormati, tadi ada disebut Ketua Harian Alstel Indonesia, Bu Eti, itu kayaknya dulu salah satu guru ketika saya masih jadi siswa. Kemudian ada kepala sekolah dan Bapak Ibu guru SMA 3 dan juga semua yang hadir yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih. Semoga acara hari ini bermanfaat. Judulnya keren banget. Menjemput masa depan. Wow. 24 tahun yang lalu saya tidak pernah menyangka akan menjadi seorang, tadi MC-nya agak salah sih bilangnya ketua BPS, bukan ketua, tapi kepala BPS. Dan kepala BPS Kota Tasikmalaya. Pengennya sih kepala BPS Kota Semarang gitu pulang. Tapi karena kami ada di dulu sekolah kedinasan, ya bersiap dengan sekolah gratis, kami siap untuk ditempatkan di mana saja. Tidak pernah berpikir 24 tahun yang lalu ketika lulus SMA, akhirnya menentukan sekolah ke STIS. Akhirnya menentukan lulus dan dengan karir yang seperti sekarang, kita juga nggak pernah menyangka. Saya nggak pernah menyangka bisa menjadi kepala BPS sebuah kota di Pulau Jawa secepat ini. Karena sebagai informasi, saya termasuk salah satu untuk di Pulau Jawa, saya adalah kepala BPS tingkat kota yang termuda tapi tua. Kalau di lingkungan ini kan saya kayaknya tua ya.
Saya mau cerita dulu, karena ada 3 tema yang dikasih ke saya sebelum saya cerita tentang sekolah kedinasan yang saya lalui. Pertama kan tadi di tema yang disodorkan ke saya kemarin adalah kebutuhan SDM apa sih yang paling dibutuhkan di Indonesia. Ini kayaknya jangan-jangan karena saya di BPS, saya disodori yang harus berkaitan dengan fakta-fakta data. Yang kedua, menjadi SDM yang dapat bersaing berkarir itu seperti apa gitu. Dan yang ketiga, berkarir sesuai passion. Ini banyak banget. Mas Fajar, saya waktunya berapa lama nih? 20 menit Mas, cukup nggak ya? 20 sampai 30 menit ya? Nanti diiniin. Karena saya di BPS dan BPS biasa bicara dengan data dan fakta. Kita bicara dulu begini. Tingkat pengangguran di Indonesia 6%. Banyak yang bilang ini bagus atau buruk, tergantung sudut pandangnya kita lihat. Pengangguran yang besar belum tentu buruk dan pengangguran yang kecil juga belum tentu baik. Tapi bagaimana kita bisa membuat supaya diri kita sendiri, terutama para lulusan Alste dan anak-anak Semarang semuanya, adik-adik kita semuanya, jangan sampai kita menjadi pengangguran yang nyusahin negara. Itu yang penting. Sekarang posisi 6%. Dan lebih banyak penganggurannya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dan ini jadi masalah. Karena di laki-laki penganggurannya 6,8, sedangkan di perempuan hanya 5,4. Saya nggak akan bicara teori, tapi saya bicara lagi tentang penyerapan tenaga kerja paling besar di mana? Orang Indonesia paling banyak bekerja di sektor pertanian. Pertanian ini termasuk ada kehutanan, ada perkebunan, ada perikanan, dan lain-lainnya. Itu sebanyak sekitar 30%. Kemudian yang kedua di sektor apalagi sektor perdagangan dan sejenisnya itu ada sekitar 19,2%. Dan yang terakhir ada di 3 besar ada manufaktur, industri pengolahan itu sebesar 13,6%. Itu gambarannya. Tapi apakah dengan yang banyak di pertanian itu yang kaya? Belum tentu. Karena bicara kebutuhan SDM yang dibutuhkan di Indonesia, SDM yang seperti apa? Adik-adikku semuanya dan semua yang ada di sini. Sekarang orang Indonesia nggak ada yang dibilang bodoh, nggak ada. Yang dibilang kurang, nggak ada. Apalagi kalau misalnya karena ini acaranya Alste, anak-anak Alste pasti punya background yang luar biasa secara akademis. Tapi yang dibutuhkan apa sekarang oleh Indonesia? Yang dibutuhkan adalah SDM yang punya kompetensi dan integritas. Itu yang dibutuhkan. Banyak orang pintar di sana, tapi sayang, dia tidak punya integritas. Banyak orang yang punya kompetensi yang tinggi, tapi saya nggak punya integritas. Dan itu jangan sampai terjadi di kita Alste. 24 tahun saya tinggalkan Semarang. Karena begitu lulus, saya mengikuti pendidikan Ikatan Dinas di Jakarta. Tapi setiap kali melewati Jalan Pemuda, tidak pernah lupa saya tengok ke sebelah kanan. SMA yang telah membesarkan saya dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi SDM yang dapat bersaing dalam berkarir? Kecuali 2 tadi penting. Kita harus, sekarang musimnya kita ngomong agile. Agile dalam arti apa? Kita harus bisa banyak hal, tapi kita juga menguasai satu hal. Kalau kita lihat, kita harus bisa ke T-shape. Jadi bentuknya T. Kita menguasai banyak hal, tapi kita juga sangat ahli dalam satu hal. Yang terakhir, bagaimana kita bisa berkarir sesuai dengan passion. Saya cuma titip pesan gini. Seringkali kita tidak bisa bekerja di tempat yang kita sukai. Tapi sukailah tempatmu bekerja. Karena bukan dengan kita suka kemudian bahagia, tapi dengan berbahagia dulu, kita akan suka dan otomatis ketika secara psikologis kita udah bahagia, pasti kita akan sukses. Saya boleh share screen? Boleh saya share screen? Apakah screen-nya yang ini, Mas Bambang? Pakai user yang ini. Saya soalnya di disable ini. Oh, oke. Nggak sama dengan yang dikirim kemarin, yang ini sudah ditampilkan panitia ya? Saya nggak kelihatan. Oh, oke. Atau mau Mungkin gimana? teman-teman menjadikan co-host dulu supaya Mas Bambang Boleh. bisa screen.
Karena saya nggak terbiasa di ini, di operatorin. Iya, di sana. Mas Mama nggak bisa lihat tampilan yang di-share oleh panitia sekarang ya? Bisa sih. Oh, oke. Mau begini aja. Oke, nggak apa-apa. Kita ikutin. Jadi saya dulu lulus SMA 3 pengennya nggak tahu. Begitu lulus saya nggak tahu pengen apa. Ikut bimbel, ikut Primagama, ikut macam-macam, cari bakat. Kita ikut yang punyanya Neutron, dan zaman dulu kan yang 2 terkenal itu. Ikut bakatnya Neutron, ikut itu, tapi cuma dibilang bidang kamu di matematik. Padahal saya nggak suka matematik. Tapi tes bakatnya bilang bahwa bidang saya matematik. Akhirnya cari sekolah, sempat daftar di UI, dan karena dulu kita ababil ya waktu SMA. Saya milih jurusan yang tidak saya suka di UI dan diterima. Ternyata itu jadi masalah. Akhirnya saya nggak ambil. Ketika nggak ambil, singkat cerita, akhirnya saya sekolahlah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nggak kebayang sama sekali tadinya sekolah kedinasan kayak apa, itu nggak kebayang. Cuma saya taunya sekolah kedinasan itu gratis, terus nanti bisa kerja. Boleh dilanjut slide-nya. Apakah ada masalah di slide-nya? Oh. Kalau nggak bisa, oke, tanpa slide nggak apa-apa. Bisa dijalankan slide-nya atau nggak? Oke, nggak apa-apa. Saya akan kenalkan apa itu STIS. Itu aja. Jadi dulu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ketika saya masuk, tapi sekarang namanya menjadi Politeknik Statistika STS. Ini adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan yang berada di lingkungan Badan Pusat Statistik, dan sistem pendidikannya adalah vokasi. Saya nggak perlu jelaskan apa itu vokasi. Dan perguruan tinggi itu ada macam-macam. Ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kedinasan, dan perguruan tinggi lainnya. Untuk perguruan tinggi kedinasan itu ada 2 lagi, ikatan dinas dan non-ikatan dinas. Dan kami di Politeknik Statistika itu sekarang masih dengan ikatan dinas. Dan biasanya yang lulus akan bekerja di sebagian besar di Badan Pusat Statistik. Tapi beberapa tahun terakhir ini, karena kedinasan diatur melalui satu pintu, jadi tidak hanya ditempatkan di BPS, tapi ada yang ditempatkan di Kementerian Keuangan, di Pemda, dan di mana ketika negara itu dibutuhkan. Nanti tugasnya apa ketika di BPS? Kalau di BPS tugasnya paling banyak adalah melayani tentang perstatistikan nasional di negara Indonesia. Di mana kampusnya STIS? Kampusnya ada di Otista, Kampung Melayu. Dulu cukup terkenal Kampung Melayu. Saya rasa sekarang juga cukup terkenal karena di dekatnya kampus, bukan di kampus. Kampus nggak pernah banjir, tapi di dekatnya kampus. Itu daerahnya suka banjir. Dan dekat sekali dengan Terminal Kampung Melayu. Tempatnya di Otista 64C, Jatinegara, Jakarta Timur. Apa yang diinginkan oleh STIS atau sekarang Polstat STIS? Kita pengen bisa membentuk insan akademik yang profesional, namun tetap memiliki integritas dan selalu amanah. Pertanyaannya, kenapa harus di Politeknik Statistika STIS sebagai salah satu pilihan? Pertama, ini paling enak, kuliahnya gratis. Kedua, jaminan PNS. Mungkin sekarang adik-adik mikirnya nggak pengen jadi PNS, nggak pengen jadi ini. Tahu, anak-anak ALSE biasanya PNS itu jadi nomor sekian. Tapi mencari kerja semakin ke depan pasti tidak mudah. Seringkali kita lulus kuliah, kita belum tahu mau ngapain. Tapi dengan STIS, teman-teman lulus dari sekolah, udah jaminan menjadi PNS. Yang ketiga,
Teman-teman di kampus akan punya teman satu Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, kita semua bersaudara dan semua kuliah yang sama di Politeknik Statistika. Apalagi yang keempat, kalau yang kuliah biasa, bedanya dengan kedinasan, kami di kedinasan wajib menggunakan pakaian dinas akademik. Kalau tadi ada yang militer, ini ada Kapten Fajar juga dari militer kayaknya, kami kedinasan yang non-militer. Kemudian ketika di kampus, kegiatannya ada apa saja? Pasti pertama kuliah. Yang kedua, karena kedinasan biasalah harus ada apel. Cuma kalau sekarang apelnya lagi online. Kemudian kuliah umum, seminar juga sering diadakan untuk menambah wawasan. Ada juga UKM-nya, banyak sekali UKM yang ada. Ada pentas seni, jadi tidak hanya berpikir dengan otak kiri, tapi otak kanan juga diseimbangkan. Kemudian juga ada, biasa di kedinasan pasti ada juga latihan kepemimpinan. Terus kegiatan yang biasanya 3 bulanan diadakan itu workshop-workshop dan biasanya memanggil dari narasumber-narasumber yang luar biasa yang berhubungan dengan masalah-masalah terkini khususnya berhubungan dengan perstatistikan. Himpunan mahasiswa juga pasti ada, bisa dijadikan sebagai ajang latihan berorganisasi. Di kami, Poltek Stat, Politeknik Statistika, itu ada 2 pendidikan, ada D3 dan juga ada D4. Untuk D3 itu akan mendapatkan gelar ahli media statistika. Kemudian untuk keuntungannya apa? Nanti ketika lulus menjadi calon ASN dengan golongan 2C, tapi karena kita kuliah gratis dan pendidikan kedinasan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian nanti lulusannya bisa apa? Bisa menjadi manajer lapangan kegiatan statistik, menjadi quality control kegiatan statistik, bisa menjadi data analis, dan juga bisa menjadi petugas survei. Program studi yang berikutnya sebagai pilihan ada diploma 4, itu ada 2 jurusan lagi, yaitu statistika dan juga komputasi statistik. Apa beda yang tadi? Kalau tadi mendapatkan gelarnya ahli media, ketika D4 mendapatkan gelarnya adalah sarjana terapan statistika. Singkatannya panjang banget, STR Stat. Ketika lulus menjadi calon ASN golongan 3A, penempatannya bisa di kantor pusat, bisa di kantor provinsi, bisa di kantor kabupaten kota, atau bisa juga di kementerian, lembaga, instansi lain di seluruh wilayah Indonesia disesuaikan kebutuhan negara pada waktu itu. Program studinya bagi D4 Statistika itu ada ekonomi dan juga sosial kependudukan. Untuk ekonomi apa saja yang dipelajari dari statistik harga, PDRB, neraca wilayah, indikator ekonomi, dan berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan ekonomi, mikro maupun makro. Untuk sosial kependudukan, yang dipelajari apa saja? Lebih banyak ilmu pasti sosial kependudukan, demografi, kesehatan, lingkungan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan sosial kependudukan. Bagaimana dengan lulusan dari statistika? Bisa menjadi apa? Survei designer, jadi yang mendesain survei, data analis, survei supervisor, dan juga survei instructor. Udah bukan lagi survei enumerator seperti yang D3. Kemudian satu lagi tadi jurusannya selain statistika ada komputasi statistik dan 2 peminatan lagi yaitu di bidang sains data dan juga sistem informasi statistik. Untuk sains data, apa aja yang dipelajari, kita pengen supaya bisa analisis dan interpretasi data dalam jumlah besar, beragam, serta bertambah dengan cepat. Kemudian juga bisa memvisualisasikan data secara efektif. Sedangkan untuk sistem informasi statistik, minat yang diajarkan adalah metode perancangan dan pengembangan sistem informasi. Dan yang kedua, supaya bisa merancang dan membangun jaringan komunikasi data. Lulusannya bisa sebagai survei designer, statistical analysis, system designer, data scientist, dan juga data engineer.
apa bedanya kuliah di perguruan tinggi negeri dan di Polstat STIS. Kelebihan kami adalah kami jurusan statistika terbaik se-Indonesia. 2, kurikulum kami internasional. Dan ketiga, kami menekankan kepada vokasi atau praktek. Kenapa vokasi ini penting? Supaya dapat mengolah, menganalisis, memberi kesimpulan, dan bahkan melakukan peramalan data. Bagaimana cara masuk ke sekolah kedinasan? Ada 2 jalur masuk. Pertama, ikatan dinas. Yang kedua, tugas belajar. Apa perbedaannya? Ikatan dinas itu benar-benar dari yang lulus SMA langsung masuk ke pendidikan kedinasan kami, sedangkan yang tugas belajar adalah yang sudah bekerja sebagai ASN, kemudian ditugas belajarkan ke kampus kami. Persyaratan untuk bisa mendaftar di Poltekstat. 1, pasti sehat jasmani, bebas narkoba. Kedua, karena kami banyak berhubungan dengan grafik, angka, dan gambar, tidak boleh buta warna dan penggunaan kacamata harus di bawah ukuran 6 dioptri. Yang ketiga, merupakan lulusan SMA atau MA jurusan IPA atau IPS, dan bisa juga lulusan SMK atau MAK, namun peminatannya harus teknik komputer atau informatika. Syarat nilainya, matematika dan bahasa Inggrisnya harus di atas 80. Persyaratan lainnya yang tidak ditulis adalah seperti biasa, bersedia mematuhi peraturan Politeknik Statistika STIS, bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas, dan selanjutnya. Tapi khusus untuk S3, untuk D3, itu adalah pendidikan yang khusus untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Tengah Timur, ditambah untuk di Barat itu hanya Kepri dan juga Bangka Belitung. Syarat mendaftar, umur tidak boleh lebih dari 22 tahun. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Dan ini yang terpenting. Sekolah gratis ya harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Ini tadi yang khusus D3, itu ada tempat-tempat tertentu saja yang boleh mendaftar. Prosedur pendaftarannya ini sama untuk semua sekolah kedinasan, karena sekarang di satu waktu hanya bisa mendaftar di 1 sekolah kedinasan. Akses di websitenya BKN. Saya potong. Iya, bisa. Iya, mengingatkan Mas Bambang, mungkin 2-3 menit lagi. Okay. Oke, ini siap. Jadi 1, bikin akun, kemudian ikutin, upload. Nanti ada verifikasi, ikuti proses seleksi, dan kami tunggu di kampus. Tes seleksinya mudah, hanya kompetensi dasar, matematika psikotes, kemudian yang terakhir kesehatan dan kebugaran. Kami tunggu adik-adik semuanya yang saat ini sedang SMA, mari bersama-sama kita bangun negeri ini melalui Politeknik Statistika STIS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa kasih raise hand atau tepuk tangan manual juga nggak apa-apa untuk pembicara kita yang pertama. Luar biasa. Iya. Dan ini menjadi menarik karena sekolah kedinasan, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang dicari sekarang itu lulus langsung kerja gitu kan. Kalau kemarin itu beberapa waktu yang lalu model untuk anak-anak SMA, ya termasuk di SMA 3 juga itu, setelah lulus SMA mau kuliah di mana? Cuma sampai di situ gitu arahannya. Ternyata setelah lulus kuliah bingung cari kerjaannya. Nah gitu. Jadi kami dari bidang pengembangan SDM Malsta Indonesia, kalau gitu sekarang kita tarik nih kerjanya mau kemana, itu kita sajikan sehingga arah sekolahnya menjadi lebih pas. Oke, baik. Peserta yang bergabung kurang lebih sampai dengan saat ini ada 230-an mungkin.
Mari kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan sekolah kedinasan secara khusus yang hadir bersama dengan kita ini dari Politeknik Statistika atau yang dahulu kita sering mendengar dengan STIS. Ya. Tentu ada beberapa sekolah kedinasan lain karena memang setiap kementerian rupanya sudah memiliki sekolah kedinasan ya Mas Bambang ya. Di Kementerian Perhubungan itu ada beberapa politeknik pelayaran penerbangan gitu ya. Kemudian di Kementerian Keuangan juga kayaknya ada stan itu di Kementerian Keuangan ya Mas? Iya, masih ada juga. Ya. Ya, kemudian ada STMKG. STMKG itu BMKG ya. Jadi lulus jadi PNS di meteorologi dan geofisika. Itu juga sekolah kedinasan. Nah, sudah ada yang masuk pertanyaannya dari Agil. Mungkin Mas Bambang juga bisa menyimak di chat, tapi ini saya bacakan untuk kita semua. Selamat pagi Mas Bambang, saya mau bertanya, apakah pengalaman organisasi selama SMA bisa menjadi nilai lebih untuk masuk sekolah kedinasan seperti STIS? Terima kasih, salam Alster. Kebetulan saya dan Mas Bambang sama nih, kami sama-sama dari PKS dulu Mas Bambang ya? Oh iya. Ya, monggo Mas Bambang, apakah pengalaman organisasi selama SMA bisa jadi nilai lebih untuk masuk sekolah kedinasan? Seperti tadi yang sempat di ini ya, Mas Agil ini kayaknya masih sekolah ya. Sayangnya itu belum ada nilainya, tapi pengalaman organisasi sangat bermanfaat ketika kita sudah kuliah di kedinasan atau dimanapun, itu pasti bermanfaat. Karena nanti akhirnya coba dilihat dari Mas saya itu pasti luar biasa, Mas Fajar ketika kuliah pasti juga luar biasa pengalaman organisasinya. Kenapa? Ketika kita biasa punya pengalaman organisasi yang bagus, itu memudahkan juga ketika kita lulus nanti dari kuliah dalam mencari kerja, dalam bekerja, pengalaman itu sangat penting. Cuma kalau ditanya apakah ada nilainya? Enggak, karena tesnya semua sekolah kedinasan sama dengan kompetensi dasar, nah yang lainnya kalau kami karena akan banyak belajar berhubungan dengan angka, pasti matematika jadi salah satu tes. Jadi maaf, negara belum memperhitungkan itu gitu. Ya, tapi pengalamannya yang diperhitungkan yang nanti akan menjadi memudahkan kita untuk bergaul dengan seluruh Nusantara tadi salah satunya ya. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan lain? Kita masih punya cukup waktu kalau ada yang ingin bertanya. Ya, oh ini Japri malahan kalau DM ke saya. Ya, nggak apa-apa deh. Viana, memang kalau lulus langsung jadi CPNS atau seleksi lagi, Mas? Ya, monggo, Mas. Untuk saat ini seleksi hanya ketika mau masuk. Makanya ada tes kompetensi dasar yang setara dengan cara untuk masuk CPNS, untuk menjadi CPNS. Sehingga bahkan teman-teman udah diangkat jadi CPNS ketika belum lulus nanti, udah dapat gaji. Bedanya kalau sekarang aturan negara yang baru, kalau dulu zaman saya kuliah udah gratis, masih dikasih tunjangan ikatan dinas. Kalau sekarang tidak ada, hanya kuliah gratis, seragam gratis, semua pembelajaran gratis, yang nggak gratis, makannya nggak gratis karena teman-teman harus kos. Cuma pasti menjadi ASN. Kecuali nanti kalau pas kuliah ternyata nilainya jelek, wajar lah di kedinasan. IP di bawah 3 didepak lah, itu wajar kan? Karena negara pasti tidak mau membayar untuk mereka-mereka yang tidak niat kuliahnya gitu kan. Itu aja. Oh, saya potong nih Mas, berarti IP di bawah 3,0 di semester tidak dilanjutkan ke semester berikutnya begitu? Ya, dan harus ganti rugi ke negara. Oh, oke. Bukan Keren, kan? bukan bisa melanjutkan dengan biaya sendiri, enggak ya, malah berhenti dan boleh. Biaya negara. Jadi Oke. silahkan pulang, terus silahkan urus penggantian ke negara karena Anda dianggap lalai. Wah, saya merinding loh ini Mas, baru dengar saya, ini baru tahu saya, ilmu baru nih. Luar biasa. Oke, ada tambahan lagi mungkin Mas yang mau disampaikan? Kita punya 1 menit terakhir, kalau nggak ada pertanyaan mungkin ada Oke, gini. closing, meskipun saya Yang tetap tadi berharap Mas Bambang bisa stay sampai selesai. Oke. Gini teman-teman semuanya, adik-adikku, Alster. Pekerjaan apapun itu baik. Jangan pernah kita melihat jadi ASN itu buruk. Sekolah di kedinasan itu bukan pilihan. Tenang, dimanapun kita bisa menjadi yang terbaik dan kita bisa memberikan banyak kebaikan khususnya untuk negeri ini. Mas Fajar itu ada yang nanya tuh. Oh iya ini. Yang terkait dengan STIS yang dari Fadia Mas. Langsung mendapatkan pekerjaan atau ditempatkan langsung atau
menunggu ada posisi kosong di kementerian? Penerimaannya itu udah disesuaikan dengan negara kan butuh berapa untuk statistika. Kan butuh berapa? Ya. Negara butuh berapa untuk statistika. Jadi ketika nanti lulus penempatannya belum tentu di BPS. Bisa jadi di Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, tergantung kementerian lembaga mana yang sedang membutuhkan dan berapa. Berarti tidak lagi ada kursinya hanya ada berapa terus nanti sebagian nggak kerja. Tidak, semuanya bekerja. Itu kelebihan pendidikan ikatan dinas. Itu Mas Fajar. Yang lainnya mau saya baca sendiri apa Mas Fajar yang baca ini? Kalau yang tech industri ini ya, maksudnya dari techpreneur, Wahyu dari praktisi teknologi industri mungkin ini ya. Pendapat tentang penjurusan berbasis project data science, data engineer dan data analis di SMA di sekolah mana yang sudah menerapkannya. Oke, ini mungkin nanti juga bisa ditanya pertanyaannya. Jadi Oke, kami itu ada pendidikan di mana? Gimana Mas? Di kami ada jurusan kan dua tadi, komputasi dengan statistika, dan di statistika dibagi dua lagi, konsentrasi ekonomi dengan konsentrasi sosial kependudukan. Terus di apa? Komputasi juga dibagi dua lagi gitu kan, yang satu di sistem analisnya, yang satu sistem informasi. Nah, seperti itu. Kenapa dibagi-bagi gitu? Karena memang perkembangan zamannya butuh seperti itu. Jadi juga dikembangkan gitu. Dibutuhkan kantor-kantor karena kami kan lulusannya untuk mensuplai kementerian lembaga, berarti kantor-kantor pemerintah. Nah, itu sangat dibutuhkan. Iya. Jadi mau tidak mau tidak ada lagi survei atau sensus datang ke rumah kan ya, mesti pakai teknologi kan ke depan begitu. Sekarang kami surveinya udah base-nya IT. Nah, itu maksudnya mungkin ya. Baik, Mas Bambang, mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Mungkin kita tahan dulu Mas Bambang ini, barangkali nanti kalau masih ada yang bertanya di chat dan nanti di akhir kita masih punya waktu, kita bisa lanjutkan kembali. Sementara saya akan pembicara kedua, begitu nggih Mas Bambang. Terima kasih. Oke, matur nuwun sangat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, teman-teman sekalian, kita masih ada dua pembicara lagi, sehingga saya minta untuk kita bisa tetap stay di sini. Kita akan bacakan CV pembicara kedua terlebih dahulu. Siapa beliau? Ya, dan ini spesial karena akan bersama-sama dengan saya di sini, gitu ya. Jadi langsung dari lokasi. Mas Alfa Narendra, kalau dibaca komplit dengan gelarnya Dr. Alfa Narendra, STMT. Beliau menempuh pendidikan dimulai dari Teknik Sipil di Universitas Diponegoro, S1-nya. Kemudian S2 Transportasi ITB, dan kemudian Teknik Sipil UGM. Jadi kalau dari segi pendidikan, beliau sangat mumpuni, gitu ya. Undip, ITB, UGM. Kemarin kami dari bidang SDM sempat nyari siapa ya pembicara yang dari ITB gitu ya, siapa yang dari UGM, siapa yang dari Undip gitu ya. Bisa didatangkan 3 orang, tapi karena waktunya terbatas hanya boleh 1 orang. Nah, kita dapat Dr. Alfa yang 3-tiganya. Gitu ya. Jadi teman-teman yang mau kuliah di UGM, ITB, Undip akan kita hadirkan ke sini ke webinar ini. Kemudian bidang kajian beliau adalah sistem transportasi, angkutan umum, dan data science transportasi. Jadi kalau tadi dari Techpreneur ada yang bertanya tentang data science, nanti mungkin bisa disinggung sedikit. Dan beliau secara kajian tambahannya adalah teknik jalan. Ya, untuk sertifikasi di teknik jalan dan transportasi itu yang utama. Dan saat ini beliau juga menjadi dosen. Aktivitas organisasional beliau adalah Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Jawa Tengah di Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi dan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ya, oke. Saya mengenal Mas Alfa di bidang pengembangan SDM Awasta Indonesia. Jadi sangat lengkap tentang beliau karena profilnya sangat luar biasa, dan tentu kita sudah tidak sabar untuk menunggu Mas Alfa tampil bersama dengan kita. Apakah
teman-teman sekalian sudah bisa melihat tampilan di layar. Teman-teman sekalian, saya sudah bersama dengan Mas Alfa di studio. Studio ya. Oke, Mas Alfa, jaraknya 1,5 meter dan vaksin kedua. Tiga protokol kesehatan mesti tetap yang paling utama ya, teman-teman sekalian, jangan lupa itu meskipun sudah dicek. Sebelum masuk sudah dicek, sudah dicek segala. Ya, baik. Tentu kita tidak akan berlama waktu karena terus berjalan dan Mas Alfa sudah bersama-sama dengan kita. Mungkin nanti akan memaparkan lebih kepada, kalau tadi Mas Alfa fokus di sekolah kedinasan, ini di sekolah akademis ya teman-teman. Jangan sampai nanti sudah masuk di sekolah akademis atau yang memang jenjang karirnya membidangi satu bidang ilmu tertentu, kemudian malah jadi bosen di ilmu itu. Nah, enggak, padahal semakin dalam nanti mestinya ya. Enggak, Mas Alfa kalau sudah siap, mungkin teman-teman yang menyiapkan slide Mas Alfa juga kalau sudah siap, mungkin mau memberi pengantar dulu, kami persilakan. Monggo. Mas Fajar, terima kasih. Saya ini kegiatan ALSTE untuk Indonesia. Kita harap ALSTE terus berkiprah untuk Indonesia. Siap, semangat. Di sini saya akan cerita umum tentang bagaimana seseorang bisa mencapai jenjang profesional tertinggi. Bagaimana jalan-jalan yang bisa ditempuh. Jalan ada banyak. Nah, kita coba cerita bagaimana pemerintah ikut membantu menyediakan jalan itu. Jadi tidak lepas dari peran pemerintah juga. Selanjutnya, nah di sini saya akan sampaikan tentang bagaimana kita menjemput masa depan dengan berbagai cara yang memungkinkan. Next, lanjut. Cepat saja. Nah, next kita pengantar. Nah, yang paling penting dari kita adalah kita mengenali apa tujuan hidup kita. Kenapa kita sih di sini? Terusan mengenali di sini. Nah, kebetulan teman-teman ALSTE ikut membidani namanya website temubakat.com. Oh ya. Di bidang SDM juga, teman-teman. Rekan-rekan sekalian bisa coba mengisi di situs tersebut temubakat.com untuk mengenali diri dan potensi sendiri. Dari situ kita bisa melihat kira-kira bidang apa saja yang cocok kita kembangkan di masa depan. Saya yakin adik-adik SMA bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari sana. Kalau untuk konsultasi nanti silahkan hubungi bidang SDM ALSTE. Bidang SDM ALSTE. Kami juga bisa membantu di sana pengembangan. Nah, hal yang kedua adalah mengukur tingkat keleluasaan masing-masing. Tentu saja kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di keluarga seperti apa. Makanya kita ukur dari situ apakah kita bisa bermain resiko cukup lapang, apakah bisa harus ketat. Orang kadang melihat gini, Mas Fajar, Bill Gates drop out bisa sukses. Iya, tapi Bill Gates kan keluarganya sudah kaya raya. Nah, itu kadang yang orang tidak ngukur. Dan Bill Gates dari universitas top dunia yang jaringannya sangat kuat. Itu kadang orang tidak melihat, cuma melihat drop out-nya saja. Kalau saya aja kalau ikutan drop out jadi gelandang. Nah, kemudian kita harus berlatih mengenai penting dan mendesak. Karena hidup ini kan kita prioritas. Misalkan aja, kalau Pak Pareto merumuskan ada 20% yang bisa menghasilkan 80%. Di antaranya adalah berlogika, kemampuan berhitung, berkomunikasi, dan berjejaring. Jadi barang-barang yang mendasar itu cuma 20% kita menghabiskan waktu, tapi akan sangat berguna bagi kita. Selanjutnya. Nah, Pak Maslow merumuskan kebutuhan dasar. Ini update yang versi tahun 2020. Jadi kita harus mengenali di mana posisi kita. Apakah kita masih berkutat pada kebutuhan dasar? Apakah kita sudah bisa melakukan pengembangan?
salah satu kata kuncinya yang diperlukan bagi kita adalah cukup. Jadi ketika kita bisa mencukupkan yang bawah, bagian bawah itu dasar kita bisa berkembang lebih mudah ke atas. Nah, kalau kita sibuk berkutat dengan kebutuhan-kebutuhan dasar kita akan susah untuk mengembangkan diri lebih lanjut. Next. Oke, kita akan cerita berikutnya bagaimana teknologi membangun karir kita. Di masa depan, beberapa kali sudah diketahui tentang disrupsi itu. Ya. Akan berkembang menjadi otomasi. Lebih banyak robot yang berperan, perangkat lunak yang kita sebut sebagai AI, yang mereka jelas saja lebih kuat, lebih cepat, dan lebih murah. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita untuk memilih karir di masa depan. Seperti di kampusnya Pak Fajar aja, tadi kita pagi sudah diskusi ya, bahwa sudah mulai ada uji coba kapal tak berawak. Kapal tidak berawak. Dan Pak Fajar tadi, Mas Fajar ini menyebutkan bahwa ternyata biaya untuk awak itu sampai 40%. Ya, sampai 40%. Itu bagi pengusaha itu kan juga cukup tinggi. Cukup tinggi. Makanya itu kan untuk mengurangi awak kapal, sehingga diharapkan biaya perjalanan jadi lebih murah. Betul. Nah, itu juga tantangan bagi kita. Bagi saya di kampus juga Pak Fajar ini yang direktur di sini, jadi tantangan bagi kita, termasuk tantangan bagi kita semua dalam memilih karir ke depan. Itu di nomor 3 itu ada daftar kira-kira hasil survei profesi yang akan berkembang di masa depan. Di antaranya adalah profesi maintenance. Mungkin membangun tidak banyak, tapi maintenance masih bisa berjalan. Berikutnya, ya, kita memilih profesi. Next. Ya. Nah, ada yang mensurvei antara biaya kuliah versus gaji yang diterima. Di sini mohon maaf kalau kita tidak berusaha tidak mengecilkan yang lain, tapi ini hasil survei. Jadi kalau teman-teman sekalian punya pengalaman yang berbeda, mungkin bisa disampaikan di sini. Misalkan teknik elektro, teknik mesin, perpajakan, teknik sipil, ilmu manajemen, keperawatan, bioteknik, akuntansi, itu adalah profesi-profesi yang di masa depan diharapkan biaya dari sisi biaya bisa lebih murah. Tentu saja nanti ada perkecualian pada kampus-kampus kedinasan, karena tadi kita sudah sampaikan kampus-kampus kedinasan ada yang gratis, tapi ada konsekuensinya juga. Nah, teman-teman coba sebelum memilih prodi dipertimbangkan juga masalah biaya dan gaji yang akan diterima. Kemudian ada juga ternyata ada yang mensurvei jurusan-jurusan yang disesali. Jurusan yang disesali. Hati-hati ini teman-teman. Ini sifatnya survei ya Mas. Kalaupun teman-teman ada pengalaman pribadi yang lain ya bisa disampaikan. Jurusan bahasa asing, jurusan sains, jurusan pendidikan, ilmu sosial. Nah, kalau kalian buka situsnya itu di Detik itu nanti akan muncul juga alasan-alasannya mengapa jurusan tersebut disesali. Misalkan yang di jurusan arsitektur disesali karena ternyata biayanya mahal. Ilmunya mungkin bisa didapat dengan murah arsitektur, tapi untuk pengembangan diri itu sangat mahal. Ya kalau zaman saya pakai rotring itu aja kan, kalau sekarang harganya jutaan itu. Sudah mewah ya. Jadi buat gambar aja sudah keluar duit jutaan dulu. Lalu jurusan seperti pertanian, apalagi sekarang pertanian sudah banyak dikendalikan oleh robot, IoT. Seperti kemarin ada klien dari Jepang itu minta dikembangkan Internet of Things untuk pertanian. Oh, sehingga mereka bisa melacak
dari pupuknya organik atau tidak, benihnya dari mana, itu semua terlacak. Nah, kalau kita tidak siap-siap seperti itu, ya kita tentu saja akan tergilas. Kemudian seperti jurusan filsafat, itu lapangan pekerjaannya juga relatif banyak. Relatif tidak banyak dibutuhkan. Seni, etnis, jurusan komunikasi. Nah, jurusan yang seperti komunikasi, ilmu sosial itu ternyata kesulitannya bukan karena tidak ada pekerjaannya, tapi terlampau umum. Karena terlampau umum, orang kadang bingung ini mau ditempatkan ke mana. Ya, orang bisa bilang semua perlu komunikasi, tapi ketika job desk spesifik itu tidak banyak. Di broadcast radio mungkin perlu, tapi di pekerjaan lain tidak banyak. Selanjutnya. Nah, ini ada daftar pekerjaan-pekerjaan yang terbaik, diukur dari tingkat stres, pengembangan diri, dan lingkungan. Konselor genetik mungkin di sini terkait dengan kesehatan masyarakat juga. Matematikawan, dosen, statistikawan. Nah, ini ternyata yang seperti disampaikan pembicara sebelumnya tentang data scientist, statistikawan, itu kan ternyata menyenangkan. Ternyata pekerjaan terbaik ya menurut survei ini. Pekerjaan terbaik. Pengembangan karirnya baik, gajinya baik, lingkungannya juga baik. Itu juga mengapa cocok nih mau ambil kuliah di statistik itu. Pengembang software tentu masih berkembang banyak. Nah, ini ada catatan di pustakawan. Ternyata pustakawan jumlah rekrutmennya terus menurun karena otomasi tadi. Dan semua buku, misalkan dulu aja sudah ada Kindle dari Amazon, Google Books sudah ada. Jadi peran pustakawan sangat menurun. Meskipun enak, tapi di masa depan kurang menarik. Berikutnya. Nah, di sini pemerintah ini bagan ini saya ambil dari situsnya pemerintah. Ternyata untuk mencapai sukses kita tidak harus kuliah. Ada 4 jalan yang bisa kita ikuti. Mulai dari belajar mandiri, magang industri, ambil sertifikasi, dan sekolah formal. Next. Nah, mengapa saya bilang selalu ada jalan? Tapi jalan itu tentu saja ada konsekuensinya. Dari belajar mandiri, magang, kursus, sekolah formal, pengembangan potensi pribadi itu menjadi pertimbangan tersendiri, termasuk keleluasaannya. Jadi kalau misalkan seperti Bill Gates yang drop out itu, ya dia punya support system yang sangat baik. Oke. Berikutnya. Tentang magang, belajar mulai dari belajar mandiri dulu. Slide sebelum ini. Ya, belajar mempersiapkan kembali kalau sudah selesai sedikit. Kalau pakai api masuk ya, tapi pakai LAN belum bisa ya. Oh sudah, oke, baik. Sudah normal kembali, teman-teman bisa dengar kami ya? Oke. Monggo, silakan Mas. Jadi ada tadi saya sampaikan bahwa belajar mandiri, pengalaman kami ketika dulu belajar lewat perpus. Nah, sekarang sumber-sumbernya sangat banyak sekali. Misalkan di Coursera, di edX, kita bisa belajar. Ya tentu saja cari kursus yang gratisan itu pun
kuota dari Kemendikbud itu kan Ya, cukup kuota itu Kemdikbud. untuk kita belajar. Lalu keuntungannya kita tentu saja lebih murah. Lalu fleksibel. Nah, yang saya suka itu fleksibel, Mas Fajar. Karena saya bisa mengatur kecepatan saya belajar sendiri dibanding kalau saya di kelas. Jadi kadang saya kan jam kalong gitu. Jadi belajar malam-malam itu ya enak-enak saja kalau kita belajar mandiri. Hanya saja kita dituntut untuk disiplin dengan waktu kita dan alat-alat kita sediakan sendiri. Dulu saya sampai membangun komputer sendiri karena itu Merakit sendiri Merakit berarti? sendiri. Oh, oke. Caranya merakit gimana? Saya ambil di perpus buku cara merakit PC. Luar biasa. Oke. Loh, kan selisih harganya lumayan loh itu, merakit sendiri dengan beli jadi saya ke perpus baca buku merakit PC, saya rakit sendiri, kemudian saat itu belajar Corel Draw. Ya cara saya begitu. Oke, berikutnya adalah magang industri. Nah, di sini untuk yang punya jaringan cukup luas, tetapi punya keterbatasan biaya, bisa menggunakan jalur ini. Misalkan punya punya saudara yang sudah punya bengkel, itu coba magang di sana. Kemudian seiring dengan bertambahnya keahlian, coba cari bengkel yang lebih besar lagi. Sayangnya di kita tidak banyak. Ada misalkan sebut saja BCA. BCA itu punya program untuk lulusan SMA. Saya kebetulan ada ALSE yang di BCA. Itu saya kira bagus. Jadi mereka menampung secara sangat spesifik untuk kebutuhan. Ya. Kan di training spesifik sejak awal. Nah, sayangnya kita akan jadi sangat tergantung tempat kita, kalau bahasa Jawanya ngenger ya. Ya. Tempat kita ngenger. Kita jadi tergantung pada mereka. Karena kapasitas kita akhirnya ya sesuai dengan kapasitas tempat kita. Kalau kita ingin berkembang, ya harus cari industri yang lebih besar lagi. Jadi salah satu yang penting dari magang industri adalah memiliki mentor, karena dia yang akan mengajari kita sampai penting. Oke, selanjutnya, nah SKA ini ya pemerintah sudah menyediakan misalkan di LPJK. Kalau dari magang industri sudah punya keahlian, kita ke LPJK untuk diuji apakah kita sudah kompeten di sana. Nah, SKA ini berguna menjadi semacam tiket kita untuk masuk ke berbagai industri yang ada. Nah, kalau kita cuma di satu industri kan yang mengakui industri itu saja. Tetapi ketika kita punya SKA, industri yang lain juga diharapkan bisa mengakui. Berikutnya. Oke, sekolah formal ya sepertinya sudah pada tahu keuntungan dan kerugiannya. Tapi catatan saya untuk sekolah formal itu harus hati-hati memilih. Karena hati-hati memilih. Banyak sekali berita kalau kalian googling itu, misalkan sekolah abal-abal. Oke, sekolah abal-abal. Ya, tentu saja Tahu-tahu sudah? Tidak sekolah tapi dapat ijazah itu misalkan ya, itu seiring dengan berjalannya waktu pasti akan terbukti dan dia pasti akan tersisih. Jadi jangan pilih sekolah abal-abal. Oke, berikutnya. Ini sangat menarik, misalkan sekolah kedinasan dan politeknik. Seperti disampaikan pembicara pertama tadi, seperti Akpelni ini kan sekolah politeknik ya. Politeknik. Itu sudah sangat spesifik, sangat jelas apa yang dituju, sangat jelas apa yang diharapkan dari lulusannya. Saya kebetulan sudah lulus dari Undip, ITB, dan UGM.
Itu saja kadang saya masih meraba-raba, Mas. Meraba-raba, ini saya harus kemana? Tetapi misalkan lulus dari Akpel nih, ya sudah jelas. Ya. Dia berurusan dengan pelayaran. Lulusan Politeknik, misalkan di Semarang ada Politeknik Kesehatan, ada Politeknik Negeri Semarang, sudah jelas sekali, spesifik sekali apa yang dituju. Makanya kalau saya boleh menyarankan, untuk yang masih galau, adik-adik yang galau, bisa ke arah sekolah kedinasan dan politeknik, karena jelas dituntun betul dari awal sampai akhir. Next. Oke, berikutnya adalah soft skill. Kita harus ingat, kesuksesan itu ternyata tidak bertumpu pada hal-hal teknis atau IQ. Tapi harus diingat bahwa kita ada ke lapangan, bahwa harus ada jalan, dan kita harus tetap fleksibel. Nah, fleksibilitas ini yang penting di era disrupsi ini. Kalau kita hanya fokus pada satu hal saja, akan susah. Next. Nah, di hasil survei mencatat faktor pendukung kesuksesan pertama justru kejujuran. Oke. Kalau kita mau jujur, itu akan terbuka banyak. Oh ya, memang ini kurangnya begini, kurangnya begitu. Mentor kita juga akan support. Ya, kamu ditambal dikurangnya. Nah, kalau pakai ijazah abal-abal itu udah kan nggak jujur. Taunya kompeten, tapi ternyata ketika bekerja tidak baik. Dan itu akan word of mouth. Dari cerita dari mulut ke mulut, orang yang tidak jujur itu di mana-mana pasti akan terganjal. Disiplin. Nah, yang terakhir aja saya highlight adalah kemauan untuk terus belajar. Bukan berarti saya yang sudah S3 ini berhenti. Masih aja terus belajar. Sampai kapan ya? Sampai mati. Tentu saja dengan fondasi iman dan amal yang baik. Next. Terus. Nah, ini hal yang penting yang kadang kita harus bangun terus-menerus adalah mindset. Orang kadang naik turun. Jadi, cobalah kalian kita cari di YouTube atau podcast. Saya pakainya podcast Republik, seminar-seminar itu untuk terus mengingatkan mindset kita. Ini udah pada track yang benar atau tidak? Apakah mindset kita mandek atau tumbuh? Jangan sampai mindset kita mandek. Ya terus-terusan, dan jangan khawatir, banyak ini gratis. Jadi bisa kalian akses dengan mudah, cuma just do it dan kerjakan. Oke. Terima kasih. Itu dari saya. Saya bisa dihubungi di alfanarendra@gmail.com. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alfa, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Mas Alfa. Mungkin bisa yang di rumah pakai reaction. Ya. Oke, baik. Mas Alfa, ini menarik sekali karena pendidikan akademik ternyata justru pada saat ini mulai mengalami sedikit pergeseran tren ya. Mungkin jadi malah kalau teman-teman yang masih galau tadi highlightnya disarankan untuk mulai melihat alternatif ke kedinasan atau politeknik karena akan sangat fokus dibandingkan dengan yang pendidikan umum. Oke, Mas Alfa, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Teman-teman yang masih akan bertanya, 250 peserta webinar yang berbahagia pada hari ini, silakan boleh nulis di kolom chat, tapi ini sudah ada yang masuk sehingga akan kami tanyakan dulu kepada Mas Alfa. Ya, dari namanya Studio 1. Oh, ya Studio 1 nih ya. Selamat pagi kakak moderator. Wah, selamat pagi, saya dipanggil kakak jadi muda ya. Saya Erik. Selamat pagi Erik. Izin bertanya, apakah benar jika pilihan orang tua itu yang terbaik? Bagaimana jika kita memilih mendaftar kedinasan tapi tanpa ridho orang tua? Wah, repot ini kayaknya ya pertanyaannya. Tapi monggo nanti kita akan dengarkan dari kacamata Mas Alfa. Orang tua saya lebih memilih saya masuk IT. Tetapi saya pengen ke sekolah kedinasan. Nah, gimana? Monggo, Mas Alfa, menanggapi pertanyaan ini. Ada jalan tengahnya. Oh, jalan tengah. Win-win solution ya. Cari kedinasan IT, jangan-jangan. Betul. Iya. Oke. Jadi tentu saja
orang tua memiliki yang terbaik, betul. Pasti keinginannya yang terbaik. Tapi gitu ya. harus kita lihat, saya bukan guru agama atau tidak, tapi kadang wawasan kita terbatas. Nah, kita coba yakinkan orang tua kita, ada jalan tengahnya. Coba dibuka tadi Mbak, yang slide tentang sekolah kedinasan tadi, Ya. daftar sekolah kedinasan, seperti misalkan ada sekolah kedinasan yang terkait dengan IT loh. Misalkan tadi sekolah statistik itu, Iya, pasti. Wah, Tadi itu Mas ada Bambang sudah IT. bilang bahwa sangat bersentuhan dengan IT. sangat bersentuhan dengan IT. Iya. Coba disampaikan ke orang tuanya. Kurikulum di sekolah kedinasan yang IT itu tadi, Iya. yang sekolah statistik tadi. Sekarang di tentara pun sudah main IT karena sudah nggak menjinakkan bom pakai orang lagi, pakai robot. Ya. Ada Jadi, jurusannya kok itu. Betul. Khusus. Dan saya melihat bahwa banyak sekolah-sekolah sekarang mulai melirik IT sebagai bagian dari kurikulumnya. Ya. Jadi jalan tengahnya ada sekolah kedinasan yang di situ ada prodi tentang IT-nya. Misalkan tadi sekolah statistik tadi. Jadi semoga itu bisa jadi solusi bagi semua. Oke. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua dari Fatih Takib, ya. Bagaimana cara kita tahu bahwa karir atau pilihan prodi yang kita pilih itu salah? Waduh, repot nih ya. Survei membuktikan bahwa 80 sekian persen katanya ya, survei tahun 2017 itu, mahasiswa kita itu salah pilih jurusan. Repot ini ya kalau sampai salah jurusan. Tapi bagaimana kita bisa nggak punya sinyal untuk mengetahui bahwa karir atau pilihan prodi kita salah? Kalau sudah terlanjur kecemplung, pakai pesannya Mas Bambang tadi ya. Ya sukailah begitu ya. Tapi kalau belum mengambil, saran saya isi survei di bukan survei, isi kuesioner di situs temubakat.com. Oke, teman-teman bisa catat ini temu bakat atau mungkin sekarang sudah jadi tema bakat kayaknya. Temabakat.com, tapi nanti bisa dicoba. Coba temu bakat atau temabakat.com. Salah satu alumni kita Mas Firman yang ada di bidang SDM nanti bisa memandu teman-teman sekalian untuk mengenali tema bakat passion teman-teman sekalian. Atau panitia bisa tolong di-browse-kan situsnya itu. Kalau misalnya bisa teman-teman panitia mungkin bisa bantu browse tema bakat atau temu bakat. Bakat.com. Nah itu coba bisa tolong di ini bisa nggak di share screen ke teman-teman peserta webinar? Oke. Ini keren banget ya, temabakat.com ini bisa membuat ya paling tidak kita memahami meskipun sama-sama pengen sekolah kedokteran itu pun ternyata ada passionnya lagi lebih dalam. Ada loh ya dokter yang nggak suka bedah, maka nggak akan bisa jadi orang forensik misalnya gitu. Ya belum di share sepertinya. Kalau sudah di share nanti teman-teman bisa lihat. Mungkin sambil menunggu share teman-teman ini ada pertanyaan juga. Oh kalau ini nanti mungkin Mas Bambang ya, karena ini bertanyanya apabila sudah masuk di kedinasan tapi di tengah perjalanan di DO oleh sekolah apakah bisa mendaftar kedinasan kembali? Saya nggak tahu di blacklist apa enggak deh, nanti mungkin Mas Bambang kalau di sela-sela waktu bisa, atau Mas Bambang masih bersama dengan kita sambil nunggu di share. Masih Mas. Oh gimana Masih. Mas kalau sudah di DO masih ada kemungkinan daftar lagi nggak atau blacklist? Iya masih bisa, tapi di kedinasan yang lain selama umurnya masih bisa. Karena kan kami ada batas umur 22 ya. Tapi saya di Oke. DO-nya dari STIS, berarti nggak bisa lagi di STIS. Ya pilih BMKG kan juga ada, yang lain juga ada gitu. Oke, siap. Diterima Mas. Jadi selama usianya masih bisa tapi di kedinasan yang lain. Oke. Jangan lupa ada konsekuensi mengganti kerugian negara. Nah itu konsekuensi mengganti kerugian negara tadi yang bikin saya merinding. Ini sudah tampil di teman-teman. Oke. Nah, coba Nah. saran saya sih teman-teman coba mengisi itu dari Ya. temu bakat. Kalau ingin diskusi lebih lanjut bisa dengan kita di SDM Alster. Ya, karena memang ini hari ini hanya 2-3 jam kita bersama-sama sehingga waktu sangat terbatas. Nanti teman-teman setelah mengisi ini, barangkali bisa setelah webinar ini, ada pengen konsultasi dan seterusnya boleh menghubungi panitia untuk nanti bisa
komunikasikan dengan Mas Alfa atau dengan kami di bidang SDM. Iya. Saya rasa gitu. ALSE untuk Indonesia. ALSE untuk Indonesia, luar biasa. Oke, thank you Mas Alfa untuk kebersamaannya dan teman-teman sekalian. Kita akan terus berada di sini. Kalau tadi MC-nya pakai pantun, boleh juga lah saya nyoba sedikit pakai pantun ya. Katanya gitu ya. Yang simpel aja lah. Bunga mawar, bunga melati. Tetap semangat sampai selesai nanti. Iya, oke, baik. Kita akan menuju ke pembicara ketiga dan ini sangat luar biasa. Ya, kita tunggu persiapan untuk pembicara ketiga sambil Letu Adi mungkin akan mempersiapkan diri. Selamat pagi, sudah masuk ya Mas suara saya Mas? Duduk tegak memberikan salam hormat. Santai Mas, santai. Dari kedinasan, kedua sudah dari akademisi gitu ya. Jadi teman-teman yang mau melanjutkan dan memperdalam satu bidang ilmu tertentu sampai dengan level doktor dan kita doakan segera ke guru besar begitu ya. Nah, kalau saya guru besar badannya. Oke, dan kita akan ke militer. Teman-teman ALSE Indonesia luar biasa kiprahnya di kemiliteran, baik di TNI maupun Polri. Teman saya seangkatan itu ada beberapa, salah satunya Laksa Lanal Semarang. Ya, selamat siang dan Tommy kalau menyaksikan kemarin sudah saya chat untuk bisa ikut juga. Kemudian ada yang pernah menjadi Paskibraka, komandan upacara di sana juga, dan Reza. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Letnan 1 TPN, nanti mungkin bisa dijelaskan juga ya. Adi Setio Prabowo atau Setia Prabowo, Sabto Putratmo, Sarjana Terapan Pertahanan. Ini kalau saya tidak salah membacakannya. Lahir di Semarang 21 Mei 1994 dan ini juga ALSE kita ya, alumni SMA 3 lulusan tahun 2012 ya. Ya betul Mas, 2012. Ya, kemudian lulus dari Sarjana Sains Terapan Pertahanan. Kemudian, wow, 2 bahasa beliau bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Dan saat ini sedang berada di Amerika. Saya sempat dakdikduk karena di sana berarti sekarang, apakah berarti sekarang di sana jam 23 malam, jam 11 malam? Iya, jam 11 malam Mas sekarang. Keren. Bersama dengan kita di sana hampir tengah malam. Baik, jabatan beliau pernah sebagai Danton Wat, kemudian Paharjat, saya takut salah membaca ya, Telisira, dan perwira penerbang heli serang 2 di pusat penerbat tentunya ya. Kemudian beliau pernah ditugaskan di Papua pada tahun 2019, kemudian ke Thailand di tahun 2015 dan di Amerika saat ini dari mulai sejak tahun 2020. Dan ini luar biasa riwayat beliau dan saya harus menaruh hormat kepada adik kelas saya ini yang sangat luar biasa. Ya, mari Letnan 1 Adi. Saya manggil Mas Adi kalau di ALSE ya. Mas Adi aja Mas. Menyapa dulu ke teman-teman yang hari ini sudah bersama dengan kita. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang buat Mas dan Mbak ALSE semua, adik-adikku, Bapak Ibu Guru, Pak Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa ikut acara ini, webinar ini. Saya juga awalnya kaget dikabari sama senior saya, Bang Chandra, ALSE 2000. Awalnya
acara ini maunya sekitar jam 2 siang ya Mas ya, kalau nggak salah. Ya. Nah, terus 2 hari yang lalu saya dikabari, ternyata acaranya maju jam 9. Padahal ini posisi saya lagi terbang malam. Kalau misalnya saya jadi siswa pertama, saya masih bisa ikut acara webinar ini. Tapi kalau sudah saya terbang kedua, saya otomatis nggak bisa. Tapi alhamdulillah hari ini saya nggak terbang, saya bisa ikut acara ini. Nggak terbang ya? Iya, karena kekurangan instruktur Mas lagi di sini. Oke. Ya. Jadi akhirnya bisa bersama-sama dengan kita ya. Oke. Iya, Mas. Ya, mungkin boleh disampaikan di awal tentang motivasinya dulu gitu ya, setelah lulus dari SMA kemudian melanjutkan ke TNI gitu. Karena mungkin tidak banyak, meskipun kalau hari-hari ini sangat banyak ya, atau saat itu juga sudah banyak yang ingin masuk ke TNI Polri kalau dari SMA 3. Kalau animo untuk masuk menjadi anggota TNI Polri itu sebenarnya sangat amat banyak, Mas. Pasti itu. Kemudian kalau memang dari awal saya sudah mempersiapkan. Memang saya udah di lingkungan tentara ini, Mas. Kalau bisa dibilang saya mungkin generasi keempat yang pernah saya jejakin ke atas-atas senior-senior saya. Mulai dari buyut, kakek, om, turunnya ke saya. Oh, ya. Jadi mungkin dari lingkungan itu yang menimbulkan motivasi saya untuk menjadi seorang anggota TNI itu, Mas. Oke, di SMA 3 dulu ikutnya ekskul apa nih? Ekskul Paski, Mas. Kayaknya saya juga gak asing ini sama Mas Fajar ini. saya masih baris di kanopi, Mas Fajar itu berdiri tegap di trap hitam. Oh, oke. Merindukan masa-masa berdiri di trap hitam. Kayaknya anak sekarang lebih suka berdiri di belakang laptop daripada di trap hitam. Iya, Mas. Masa COVID juga ini. Ya, oke. Ya, dukungan keluarga gimana? Untuk dukungan keluarga, ya alhamdulillah 100% keluarga mendukung, apalagi yang saya juga pasti bangga ya Mas ya. Ada yang meneruskan jejaknya di dunia kemiliteran. Dan alhamdulillah juga nurunnya ke adik-adik saya. Kebetulan adik saya juga Alsta 2017. Dia sekarang dinas. Adiknya? Ya. Oke, angkatnya Sersan 2. Ya, Sersan 2 Dea Puspita, Alsta 2017. Sekarang dinasnya di Halim, hariannya itu sebagai instruktur bahasa Inggris di Angkatan Udara. Tapi dia punya tugas sampingan sebagai pramugari VIP atau pramugari RI1. Oh, pramugari RI1. Ya. Luar biasa. Ya. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa sih persiapannya kalau kita mau pengen sekolah ke kedinasan. Kan nggak hanya sekedar mentereng lihat sudah lulus berseragam kan. Mungkin ada apa yang harus disiapkan. Selain kalau mental oke lah pasti itu. Tapi mungkin ada hal tertentu yang disiapkan atau mungkin seleksinya dan seterusnya, monggo silakan. Ya, memang untuk mengikuti seleksi menjadi anggota TNI maupun Polri itu memang butuh persiapan yang jauh-jauh hari ya Mas. Apalagi kalau saya berbicara saya dulu ketika saya kelas 1 SMA, memang saya sudah pengen jadi paski sekaligus untuk mengasah mental ya pasti ya. Kemudian berorganisasi, kemudian kemampuan public speaking yang pasti, karena terutama di 4P ini pasti selalu diajarkan retorika ya Mas ya. Kemudian yang pasti fisik, itu saya mungkin setiap sore kalau masih ada itu tiang pull up di dekat pohon beringin pintu keluar yang Kodim itu setiap sore pasti saya tekuk gantung di situ terus, itu latihan pull up di situ terus setiap pulang sekolah. Memang persiapannya nggak cukup 1-2 tahun sih Mas, buat lebih matang ya untuk mengikuti seleksinya. Tapi ketika itu saya 2012 ada namanya program calon taruna SMA unggulan. Itu kebetulan yang memprakarsai program itu sendiri dari Legend TNI Munir, beliau Wakasat, wakil asisten
Kepala Staf Angkatan Darat. Beliau Alste, kalau nggak salah Alste 77 Mas itu Mas. Oh, oke. Alste Ya. juga ya. Jadi kalau dulu itu programnya yang catar unggulan hanya SMA seperti TN, Taruna Nusantara atau Krida Nusantara. Pas kebetulan di angkatan saya itu ada di SMA 3 Semarang Mas. Jadi tes yang tadinya sampai berbulan-bulan itu hanya kurang lebih 4 hari. Setelah itu langsung masuk tes pusat. Nah, tapi waktu 2012 itu, karena memang belum rezeki saya gagal, Mas. Oh, jadi nggak langsung Ya. sekali berhasil nih ceritanya? Nggak sekali berhasil, saya 2 kali tes baru masuk, Mas. 2 kali tes. Nah, luar biasa Ya. nih, ceritakan Ya. sekalian nih nanti gimana semangatnya untuk mencoba yang kedua nih. Monggo. Ya, pertama waktu catar SMA unggulan itu, kan tiba-tiba itu ya, Mas ya. Sebelumnya nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba orang Ajendam itu yang ngurusin personalnya datang ke SMA 3, kemudian ngasih kayak kampanye gitu Mas. Terus saya langsung koordinasi sama orang tua, sama yang saya juga. Kemudian saya langsung check up itu. Nah, ditemukanlah beberapa kekurangan di badan saya, sehingga mengharuskan saya untuk operasi waktu itu. Oh, oke, faktor kesehatan ya berarti ya. Iya, faktor kesehatan. Nah, 2 minggu setelah operasi itu saya langsung tes. Dan itu ternyata antara jarak setelah operasi dengan menuju tes itu harusnya kurang lebih setengah tahun, Mas, untuk recovery badannya. Nah, kemudian saya gagal di situ, Mas. Gagalnya karena alasan kesehatan waktu itu. Ya. Kemudian itu tes itu Januari 2012. Kemudian saya gagal yang angkatan darat itu, Mas. Saya nyoba lagi angkatan udara, Mas, itu sekitar bulan Mei. Oh, jadi pertama di angkatan darat dulu ya? Betul, angkatan darat. Baru ke angkatan udara. Oke. Angkatan udara. Kemudian Mei saya di Jogja, itu saya ngekos, Mas. Ngekos. Tes sampai akhirnya mau ke Pantur Pusat, gagal lagi karena alasan kesehatan. Oh, oke. Itu ada kursus atau lesnya nggak sih persiapan masuk ke semacam TNI Polri begini nih? Kalau kursusnya kebetulan saya dulu nggak ikut kayak kursus yang dikhususkan untuk tes tersebut ya Mas ya. Cuman saya jujur aja waktu itu sempat tes juga, sempat les juga, les pelajaran lagi, saya ngulangin pelajaran kelas 3 sama adik-adik kelas saya sendiri. Oh. Saya belajar lagi untuk kemudian untuk kalau masalah pembinaan fisik ya saya nge-push diri saya sendiri. Nge-push sendiri ya? Ya nge-push sendiri segala macam. Terus nanti kalau misalnya untuk ke pelatihan psikologi tes itu bisa mungkin ada lembaga-lembaga psikologi, kita bisa nyoba di situ, atau mungkin bisa langsung ke aktilnya gitu Mas. Oke. Kemudian terus? Ya, selain itu juga ada administrasi Mas ya, seperti nilai, kemudian akte-akte, kartu keluarga, masalah administrasi itu juga nggak boleh ketinggalan karena itu penting juga Mas. Ya. Ini sambil kita bacakan pertanyaan dari chatroom ya. Ada dari Latif Karim. Ya, Latif bertanya, untuk yang mau masuk ke dinasan, tentu termasuk yang mau masuk ke TNI Polri ya, baik yang kedinasan murni militer maupun yang non militer, apa yang harus kita lakukan di semester 5 atau di kelas 3 semester 1? Apakah fokus semester 5-nya dulu atau fokus di persiapan mau masuk ke kuliahnya? Kalau Mas Adi dulu gimana pengalamannya? Kalau saya pengalaman itu harus berimbang ya Mas ya. Kita nggak boleh timpang sebelah. Nah, disitulah kita harus bisa memanage nih. Kapan kita saatnya belajar, kapan kita saatnya belajar fisik. Kita harus manage ini Mas. Karena nanti kita waktu di akademi kita juga harus bisa manage antara otak, antara fisik juga kita harus manage. Jangan sampai ada ketimpangan di antara itu Mas. Gitu. Oke, baik ya. Jadi jangan sampai nanti siap masuk sekolahnya tapi belum lulus dari SMA-nya gara-gara nggak fokus belajarnya ya. Nah, itu juga. Baik, ini ada pertanyaan menarik juga, masih di seputar teknologi nih. Rupanya para peserta memang hari ini mindset teknologinya kuat sekali ya. Untuk di TNI, sepanjang pengetahuan Mas Adi, apakah ada jurusan seperti angkatan antariksa
Amerika Serikat, United States Space Force. Nah, apakah sudah ada yang fokus sampai tidak hanya di mungkin darat, laut, udara, tapi sampai ke matra aerospace gitu? Ya, jadi kalau di TNI kita sendiri kelihatannya belum ada, Mas. Cuman kalau di sini saya sudah pernah lihat itu orangnya. Spesial Space Force. Mungkin dengan demikian tentara kita dikirim ke sana untuk belajar di sana mungkin ya, untuk ilmunya kemudian di sini. Iya, bisa juga Mas itu, Mas. Karena memang nanti ke depan itu perang sudah semakin nggak kelihatan, kita asimetrik. Perang nggak kelihatan, tembak-tembakan dari luar angkasa. Iya, tembak-tembakan dari luar angkasa, kita nggak tahu siapa musuhnya, dari mana asalnya. Berasa kayak nonton film. Iya, jadi kayak Star Wars nanti, Mas. Star Wars ya. Iya. Oke. Mungkin ada gini, apa ya, semacam pesan untuk yang mungkin yang nonton juga ada yang mungkin udah pernah gagal ya. Karena tadi saya fokus di ternyata nggak sekali langsung lulus gitu. Ada yang sampai beberapa kali. Apakah mungkin memang harus dikuatkan terus sampai berhasil, atau bagaimana kita bisa dapat satu titik di mana udah deh kayaknya harus ke haluan yang lain gitu. Bisa nggak kita dapat poinnya gitu? Karena ada yang gini, yang masuk di tempat kami nih ya, di Politeknik Bungkal itu, kenapa masuk sini? Udah 3 kali nyoba Pak, diangkatan nggak keterima. Gitu ya. Apakah harus sampai dengan berhasil, kejarlah cita-citamu terus gitu, atau mungkin ada titik tertentu di mana kita harus sadari gitu? Gimana Mas Adi? Kalau menurut saya itu kembali ke individunya masing-masing ya, Mas. Itu kan kita kembali ke passion kita sendiri. Kalau saya berpegang seperti Allah itu akan kabulkan doa kita. Pertama, Allah akan langsung kabulkan doa kita. Kedua, ya dikabulkan tapi nggak sekarang. Dan ketiga, bukan itu jalanmu, tapi ada jalan yang lebih baik. Begitu, Mas. Nah, itu memang diperlukan mental yang benar-benar matang gitu. Harus mental kuat memang. Begitu. Nah, untuk bisa mendengar bukan ini jalanmu itu ya yang agak repot ya. Ya, memang itu banyak emang harus supaya kita bisa mendengar gitu ya. Betul. Itu emang harus dari diri kita sendiri, Mas, kalau menurut saya, Mas ya. Kita kan kalau sekarang kita banyak wawasan segala macam, kita bisa lihat referensi dari mana-mana. Itu yang bisa buka wawasan kita gitu. Oke, good. Ya, singkat dong gimana ceritanya ini bisa sampai di Amerika nih, studi di sana nih. Supaya memanfaatkan teman-teman semua nih. Iya, Mas. Jadi kalau mungkin adik-adik lihat, wah tentara itu cuma apel doang, itu di kodim apa segala macam terus keluar. Itu makanya. Ternyata enggak juga ya. Saya ya alhamdulillah ini saya dikasih kesempatan bisa sekolah sampai ke Amerika. Sebenarnya ini saya sekolahnya selesai sebenarnya waktu tahun 2019, Mas. Saya waktu itu berangkat Februari 2020. Februari 2020 berangkat ke Texas untuk ada kursus bahasa dulu, Mas, selama 2 bulan. Setelah itu ke Alabama. Harusnya itu bulan April sampai bulan September 2020, Mas. Cuman karena COVID kemarin, jadi kita harus pulang dulu semua ke Indonesia. Sampai menunggu informasi lebih lanjut, alhamdulillah awal tahun 2021 kemarin kami diinformasikan bahwa kursinya sekolah Apache ini masih ada. Jadi ini saya melanjutkan sekolah saya yang kemarin ceritanya. Oh, oke. Berarti sempat dipulangkan karena COVID, lalu ini lanjut Betul. gitu ya? Betul, Ya. Mas. Oke. Ya, ini ada informasi nih dari Mas Zaki ini Sekum Alse nih ya. Rekan Alse 98 dinas di TNI AL ada yang pernah dikirim studi ke NASA. Luar biasa ini ya, studi ke NASA. Wah, luar biasa. Itu infonya, Mas. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Nicholas Ivan Armanda. Oh, ini alumni kami nih. Sudah jadi taruna di tempat kami. Lalu bertanya, apakah masuk menjadi TNI melalui jalur perwira karir itu dibutuhkan setiap tahun? Lalu kuotanya dan jurusan apa yang kira-kira kebutuhannya setiap tahun itu ada begitu? Silakan. Ya, jadi setiap tahun pasti ada namanya sekolah perwira karir, Mas, itu, Mas. Itu terutama nih, Mas, kuota untuk masalah kesehatan. Entah dia dokter, mungkin ahli radiologi, itu yang paling diutamakan sekarang, Mas.
Bahkan sekarang sudah ada 1 tahun itu ada 2 angkatan, di mana yang salah satunya itu dia khusus tenaga kesehatan. Begitu, Mas. Iya, oke. Mungkin tenaga kesehatan yang pasti Betul. setiap tahun ada. Yang lain-lain mungkin nanti Pasti bisa ada. dilihat di web kali Iya, ya. Biasanya di ada tuh webnya. info Iya, jurusan-jurusan ya. Oke, thank betul. you. Kemudian setelah lulus dari Akmil itu langsung penempatan atau ada sekolah kesatuan itu? Infanteri, kavaleri, Zeni itu ada lanjutan pendidikannya lagi? Baik, jadi kalau misalnya waktu zaman saya dulu setelah lulus jadi perwira, kemudian ada itu sesuai dengan kecabangan yang kita dapat. Tapi kalau yang sekarang waktu tingkat 4 di Taruna itu dia sudah disekolahkan kecabangan, Mas. Jadi nanti ketika lulus jadi perwira, dia ada sekolah lagi sih sebenarnya 2 bulan itu combat intelligence, sama satunya itu perwira pelatih. Setelah itu baru dia dikirim ke satuan-satuan yang ditunjuk. Begitu, Mas. Oke, ya. Last but not least lah ya, ini mungkin pertanyaan dari sebetulnya udah saya siapin juga, tapi juga sekaligus ditanya lagi sama Fatih nih. Ada saran nggak untuk kita semua, terutama siswa-siswi SMA 3 dan seluruh peserta yang hari ini hadir, ini sebagai pertanyaan terakhir, apa mindset yang harus ditanamkan untuk menjadi seorang perwira TNI atau Polri? Baik, jadi untuk mindset-nya yang penting yakin, benar, dan berhasil. Itu kalau saya. Yakin, benar, dan berhasil. Oke. Iya. Selalu saya mindset itu terus kalau setiap latihan fisik, yakin, benar, berhasil. Yakin, benar, berhasil. Sampai itu bisa menimbulkan motivasi saya sendiri, Mas. Sambil merayap gitu terus ya, yakin, benar, berhasil. Sampai ya. Kalau nggak yakin, benar, berhasil, nggak nyampe deh waktu merayap. Nggak nyampe itu. Iya, iya, iya. Oke, baik. Terima kasih. Tidak terasa waktu kita singkat sekali nih kalau ngobrol. Pengennya nanti kalau pulang ke Semarang kita lanjut ngobrol deh ya. Oke, siap, Mas. Bahas masalah 4P juga gak Ini apa-apa, istri Mas. ikut di sana atau ada di Indonesia nih? Istri ini posisi di Indonesia, Mas, di Semarang. Alhamdulillah sudah pindah dinas karena sebelumnya dinasnya di Jakarta, Mas. Oke, baik. Salam deh untuk seluruh keluarga dan seluruh teman-teman. Mungkin ada TNI Polri yang ada di sana juga yang sedang studi, juga teman-teman di WA grup Alste TNI Polri. Wah, ini saking luar biasa. Ada grup Terima WA kasih. TNI Polri. Thank you. Ya, luar biasa. Mari tepuk tangan untuk Letu Adi yang saat ini sudah bersama-sama dengan kita. Wah, ini emotikonnya ada yang kasihnya love malahan. Waduh. Ya, oke. Baik. Tidak terasa kita sudah bersama dengan 3 pembicara-pembicara yang hebat dan luar biasa pada hari ini. Ya, teman-teman sekalian, mungkin saya tidak akan membuat sebuah simpulan ya atau resume. Dari ketiganya kita bisa melihat satu hal yang sama, ya satu hal yang linear dari ketiga narasumber kita, yaitu kita harus meyakini ya apa yang menjadi pilihan kita. Jadi kalau acara ini memang diadakan untuk teman-teman yang masih galau dengan pilihannya nanti setelah lulus akan kuliah kemana, yakini dulu teman-teman akan bekerja sebagai apa, ya sehingga kemudian nanti teman-teman sekalian bisa menarik. Kalau begitu ditarik mundur, kalau saya yang pengen kerja di sana berarti saya harus kuliahnya di sini, gitu ya, sehingga tidak ada lagi salah jurusan, tidak ada lagi salah pilih. Apalagi kok kemudian menyesal di tengah jalan, kuliah berhenti di jalan karena tidak serak dengan jurusan kuliahnya. Orang tua kita tentu berharap yang terbaik, sebagaimana tadi kita diskusikan, ya. Jangan sampai biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang tua untuk persiapan kita mengikuti pendidikan sampai dengan semester tertentu kemudian harus kandas di tengah jalan. Oke, baik. Tentu sebagai moderator, saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Beberapa pertanyaan mungkin ada yang belum terfasilitasi. Tentu terima kasih kepada Alste Indonesia yang mempercayakan kami di Politeknik Bumi Akbel ini untuk tempat pelaksanaan webinar pada hari ini. Dan sekaligus mungkin nanti meskipun MC juga biasanya akan ngingetin, saya pun dari bidang SDM Alste Indonesia mengingatkan, nanti siang kita akan ketemu lagi di room yang sama, tetapi dengan tema yang berbeda, yaitu tentang kewirausahaan. Artinya kalau pagi ini kita bicara soal mau lulus itu kuliah di mana, bekerja di mana. Nah, bagi teman-teman yang mau berwirausaha,
usaha sendiri, tidak kerja ikut orang lain, jangan lupa nanti webinarnya siang ini. Nanti info selengkapnya oleh MC. Baik, saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri webinar kita pada hari ini dan saya akan kembalikan kepada MC kita yang paling top. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Bentar. Terima kasih kepada Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto, MR SSI, ya, selaku Direktur Politeknik Akpelni. Ini sangat luar biasa sekali ya beliau untuk teman-teman semuanya. Masih semangat teman-teman? Semoga masih semangat semuanya ya teman-teman ya. Dan demikian rangkaian acara webinar Bojong Festival 2021 dengan tema menjemput masa depan pemahaman karir Alste Indonesia. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Politeknik Bumi Akpelni, Yayasan Dianuswantoro, Suara Merdeka Network, dan Biru Organizer. Dan pastinya juga saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, yaitu Bapak Bambang Pamungkas SST, selaku Kepala BPS Kota Tasikmalaya, ya, dan juga tadi ada Letu CPN Adi Setio Prabowo SSTR. Beliau ini merupakan Pabang 2 Siut 1 Heli Serang Skuadron 11 atau Serbu Puspenerbat. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Alvana Rendra STMT selaku dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Oke, sebelum itu juga pastinya kita supaya mengakhiri ini dengan bersama-sama supaya lebih semangat lagi, akan ada foto bersama terlebih dahulu, ya. Nah, ini dipersilakan untuk para peserta ya untuk mengaktifkan kamera. Oke, silakan. Ini mulai dari peserta siswa-siswi SMA Negeri 3 Semarang, Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 3 Semarang, dan juga mungkin para peserta yang telah bergabung dalam webinar Bojong Festival 2021. Silakan untuk mengaktifkan kameranya ya. Karena ini nantinya kita akan melakukan sesi foto bersama. Ini pasti pada kangen-kangenan ini ya, antara alumni pastinya. Silakan, mungkin dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Semarang, Bapak Ibu sekalian, untuk diaktifkan kameranya, ya. Kita akan melakukan sesi foto bersama-sama. Oke, ini terlihat ya di sini nih, wajah cantik dan tampan dari teman-teman. Ketuk, Sokaraja, asli Haji Tohirin. Wow, boleh sambil kangen-kangenan mungkin. Oke, sudah siap panitia? Sudah ya? Oke, kita akan mulai untuk sesi foto bersama. Saya aba-aba ya untuk teman-teman. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebasnya ya, tangannya diacungkan jempol seperti ini. Oke, saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Yeay, sudah ya. Terima kasih kepada teman-teman dari Alste Indonesia dimanapun teman-teman berada ya, nggak cuma dari kota Semarang aja. Oke, dan juga pastinya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang sudah hadir di webinar pertama Bojong Festival 2021 ini, nanti kita akan bertemu lagi di webinar kedua ya, dengan pembicara kita. Nih, pembicara kita ini sangat luar biasa juga di webinar kedua kali ini. Sebentar ya, pembicara kita ada Pak Fuad. Nah, Pak Fuad ini beliau adalah pegiat fotografi sekaligus ketua komunitas praktisi Hawari. Jadi beliau ini adalah salah satu orang yang luar biasa nih, Pak Fuad Widiantoro. Saya sudah sempat berbincang dan kayaknya materi yang akan disampaikan di webinar kedua ini sangat luar biasa. Dan pastinya untuk teman-teman mungkin boleh beristirahat terlebih dahulu, tetapi nanti jam 2 kita ketemu lagi ya dengan link yang sama. Dan saya juga sekalian akan membacakan 3 penanya terbaik yang mendapatkan hadiah door prize dari kami. Ini atas nama yang pertama ada Muhammad Futiko, betul ya?
Muhammad Futiko. Yang kedua ada dari Techpreneur. Iya, betul sekali. Dan yang ketiga ada dari Agil. Selamat ya, 3 penanya terbaik ini akan mendapatkan door prize dari acara webinar Bojong Festival 2021. Silakan yang tadi saya sebutkan namanya bisa menghubungi nomor yang terdapat di poster webinar Bojong Festival 2021. Nah, sebelum saya mengakhiri nih, seperti biasa kalau tadi Pak Kapten Cahya memiliki pantun, saya juga nggak mau kalah nih teman-teman. Pantunnya ini pas sekali untuk nanti buat teman-teman yang mau ikut di webinar kedua ya. Jadi makan lele dengan ikan teri. Cakep. Saya kode ya. Tidak lupa mengajak orang tua. Cakep. Iya. Saya Berlian Ayu pamit undur diri. Kita bertemu kembali di webinar kedua. Bye. Nah,